Inilah penjelasannya, bahwa pencuri bertobat yang disalibkan bersama dengan Yesus itu sekarang belum berada di surga. Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Hampir kebanyakan versi Alkitab terjemahan, dengan sedikit pengecualian, telah menerjemahkan teks di bunyi ayat tersebut dengan cara yang sama, yaitu bunyi teks terjemahannya memberikan kesan bahwa pada hari Kristus mati, lalu Yesus dan pencuri yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus tersebut akan langsung bersama dengan Yesus berada di Firdaus atau surga. Untuk memahami maksud sebenarnya tentang Firdaus, silakan tonton video yang linknya tersedia di halaman deskripsi video ini. Oleh karena hanya bersandar pada bunyi ayat tersebut saja, maka banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman bahwa pencuri yang disalibkan bersama dengan Yesus tersebut saat ini memang sudah berada di Firdaus atau surga. Namun bila kita selidiki Alkitab dengan lebih dalam lagi, yaitu dengan cara membandingkan bunyi ayat tersebut dengan bunyi ayat-ayat lainnya, maka pemahaman bahwa pencuri yang bertobat tersebut sekarang sudah berada di surga, ternyata hal itu akan bertentangan dengan penjelasan yang dikatakan oleh Yesus dalam bunyi ayat-ayat lainnya. Inilah beberapa penjelasannya. Untuk dapat memahami maksud sebenarnya dari bunyi ayat dalam kitab Lukas 23 ayat 43 tadi, maka kita perlu membandingkan dengan bunyi ayat dalam kitab Yohanes 20 ayat 17 dan Yohanes 14 ayat 1-3. Yang pertama, bunyi ayat dalam kitab Yohanes 20 ayat 17 mematahkan asumsi bahwa Kristus dan pencuri di salib itu pergi pada hari yang sama ke Firdaus atau surga. Pemahaman seperti itu bertentangan dengan kata-kata Yesus kepada Maria Magdalena setelah kebangkitannya. Dalam kitab Yohanes 20 ayat 17, Yesus menegaskan kepada Maria Magdalena bahwa setelah kebangkitannya, Yesus belum pergi ke hadirat Bapanya di surga. Bila Yesus mati disalibkan, dikubur lalu bangkit dari kematiannya, kemudian belum datang ke hadirat Bapa di surga, jadi bagaimana mungkin setelah pencuri tersebut mati disalibkan, lalu saat itu juga sudah berada di Firdaus atau surga? Sedangkan Yesus sendiri setelah mati hingga bangkit, belum kembali kepada Bapa di surga. Dan juga dengan sangat jelas Alkitab menuliskan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus masih hidup di bumi ini selama 40 hari lamanya. Dan setelah itu, barulah Yesus terangkat untuk kembali ke surga. Yang kedua, bunyi ayat dalam kitab Yohanes 14 ayat 1-3 juga mematahkan pendapat bahwa seakan-akan Yesus dan pencuri yang bertobat tersebut pergi ke Firdaus atau surga pada hari itu juga. Sebab dalam kitab Yohanes 14 ayat 1-3 Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka akan diangkat ke surga, yaitu nanti pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali ke bumi ini. Yang ketiga, masalah yang terjadi dalam terjemahan yang tertulis dalam kitab Lukas 23 ayat 43 itu adalah karena kata keterangan yang diterjemahkan hari ini yang dalam bahasa Yunani semeron tersebut, apakah memang harus dihubungkan dengan kata kerja yang mengikutinya yang bermakna menjadi, atau juga memang harus dihubungkan dengan kata kerja yang mendahuluinya yang bermakna memberitahu. Sebab sebenarnya bacaan paling dasar dari bunyi ayat dalam kitab Lukas 23 ayat 43 itu adalah Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu hari ini, kamu akan bersamaku di Firdaus. Jadi dalam hal ini ungkapan idiomatik, aku berkata kepadamu hari ini, adalah menekankan hubungan dan kesungguhan dari pernyataan, kamu akan bersamaku di Firdaus. Jadi singkatnya, Yesus menjanjikan kepada pencuri itu, yaitu saat itu juga atau pada waktu itu juga, bahwa si pencuri itu akan diselamatkan masuk ke Firdaus atau surga, yaitu nanti saat Yesus datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kali. Nanti pencuri tersebut akan dibangkitkan bersama-sama dengan seluruh umat tebusan lainnya, lalu tinggal di Firdaus atau surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus selamanya. Jadi untuk dapat memahami maksud sebenarnya dari bunyi ayat dalam Alkitab itu, terkadang kita harus membandingkannya dengan bunyi ayat-ayat lainnya, supaya pemahaman kita akan firman Tuhan tidak menjadi bertentangan atau kontradiksi. Sebab bunyi ayat-ayat Alkitab itu bila kita pelajari lebih dalam, isinya sama sekali tidak ada yang bertentangan atau kontradiksi. Sebab Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi tidak mungkin maksud ayat-ayatnya akan saling bertentangan atau kontradiksi.